Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham-saham blue chip turun semua. Tahun 2025 sulitkah? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika kamu melakukan screening dengan kriteria saham-saham yang mampu menghasilkan net income di atas 20 triliun rupiah, maka kamu akan menemukan hanya ada 6 nama saham. Setidaknya pada saat video ini dibuat di bulan Maret tahun 2025, ada saham BRI dengan laba 60 triliun, Mandiri 55,7 triliun, BCA 54,8 triliun, Astra 34 triliun, Adaro 22,2 triliun, dan BBNI 21,4 triliun rupiah. Nah, menariknya dari 6 saham ini semuanya mengalami penurunan harga saham dalam beberapa waktu terakhir ini. Mari kita lihat secara singkat satu persatu. Saham BRI sudah turun 40,7% dalam 1 tahun terakhir. Saham Mandiri turun 34,8% dalam 1 tahun terakhir. BCA yang bisa dikatakan sebagai King of Blue Chip turun 10,7% dalam 1 tahun terakhir. Astra turun 6,8% dalam 1 tahun terakhir. Adaro turun 28,8% dalam 1 tahun terakhir. Dan BBNI turun 28,5% dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini merupakan hal yang menarik. Kenapa? Karena baik itu BNI, Adaro, Astra, BCA, Mandiri maupun BRI, semuanya mengalami penurunan harga saham dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, artinya kinerja perusahaan ini yang mampu menghasilkan laba yang paling besar di Indonesia untuk perusahaan TBK ternyata tidak bisa menjamin harga sahamnya akan terus naik. Tapi pada saat video ini dibuat di tahun 2025, khususnya pada bulan Maret, masih mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Bahkan penurunan harganya di atas 20% dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini bisa kita sebut sebagai suatu kesempatan ataukah memang hal yang harus kita waspadai? Jika kamu membandingkan dengan kinerja laba di tahun 2023, memang kinerja di tahun 2024 sebenarnya masih cukup baik. Contohnya seperti BRI yang labanya masih naik dibandingkan tahun 2023, Mandiri yang labanya masih naik dibandingkan tahun 2023, BCA yang labanya juga masih naik dibandingkan tahun 2023, Astra yang labanya juga masih naik dibandingkan tahun 2023, ADRO yang mengalami penurunan laba dibandingkan tahun 2023, dan BNI yang masih mencetak kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Itu artinya laba 6 saham ini sebenarnya masih cukup baik di tahun 2024, di mana 5 diantaranya masih mengalami kenaikan laba dan hanya ADRO yang mengalami penurunan laba. Nah, itu artinya sebenarnya dari sisi laba sebenarnya ke-6 saham ini masih bisa menghasilkan kinerja yang cukup baik. Tapi pertanyaannya bagaimana di tahun 2025? Mengingat beberapa saham seperti BRI sudah menerbitkan laporan keuangan per Januari tahun 2025 untuk bank only. Dan nyatanya kinerja labanya mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2024 pada bulan Januarinya. Memang ada satu aspek yang mempengaruhi yaitu pencadangan kerugian. Tapi jika kita lihat secara umum, maka labanya memang mengalami penurunan dibandingkan Januari tahun 2024. Contohnya lain seperti saham Mandiri, BCA maupun BNI. Memang saham-saham ini menghasilkan kenaikan laba dibandingkan tahun 2024 bulan Januari. Nah, tapi dengan berbagai sentimen dan kondisi serta kebijakan yang ada di tahun 2025 ini, apakah saham-saham tersebut memang sudah sulit untuk mengalami kenaikan harga saham? Mayoritas saham-saham ini diperdagangkan pada PBV yang bisa dikatakan lebih rendah dari historikal rata-rata 10 tahun terakhir. Kita lihat contoh seperti BRI, yang mana saat video ini dibuat PBV-nya 1,8 dan rata-ratanya 2,5, bahkan dulunya pernah menyentuh PBV 3 kali. Kita lihat untuk saham BMRI yang mana merupakan sister company dari saham BRI yang adalah saham BUMN itu sendiri. Mari kita lihat, PBV-nya 1,5 dengan rata-rata 1,94 kali. Dulunya juga bahkan sempat ke PBV 2 kali. Saham BCA yang merupakan King of Blue Chip di mana harga sahamnya juga ternyata mengalami penurunan dalam waktu 1 tahun terakhir. Padahal biasanya harga sahamnya konsisten naik dari waktu ke waktu. Rata-rata historical PBV-nya 4,4 dan kini 4,1 kali. Nah, bagaimana dengan saham Astra International? Jika melihat kinerja 1 tahun terakhir memang penurunannya tidak terlalu drastis. Tapi jika kamu melihat dalam waktu 5 tahun terakhir, sebenarnya harga saham Astra ini sudah turun lebih dalam lagi.
Rata-rata PBV-nya 1,9 dan kini hanya 0,91 kali. Bayangkan bahkan saham sebesar Astra diperdagangkan di bawah PBV 1 kali. Artinya harga sahamnya lebih rendah dari modal per lembar yang mereka miliki. Saham berikutnya saham Adaro, rata-rata PBV-nya 0,9 dan kini hanya 0,7 kali. Memang untuk Adaro ini ada special case karena dia melakukan pemisahan lini bisnis, sehingga kamu juga harus melihat kinerjanya di tahun 2025 seperti apa. Dan saham terakhir adalah BNI, di mana rata-rata PBV-nya 1,2 dan kini PBV-nya hanya 1,02 kali. Dari 6 saham yang kita bahas ini kamu bisa lihat bahwa semuanya sebenarnya masih memiliki PBV yang rendah. Memang ada BCA yang PBV-nya cukup premium, tapi bisa dilihat jika dibandingkan dengan rata-rata PBV 10 tahun, ke-6 saham ini sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dan jika kamu memang masih yakin dengan saham-saham tersebut, masih yakin dengan prospek kedepannya, masih yakin dengan manajemennya, masih yakin dengan dividen konsisten yang akan dibagikan di masa depan, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan analisa lebih lanjut dan mempertimbangkan di titik mana akan melakukan average down. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi. Bisa saja ke depannya sahamnya bukan naik tapi malah turun lebih dalam lagi. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, saya tertarik untuk menampilkan satu artikel yang ditulis pada tanggal 11 Maret tahun 2025 dengan judul Goldman Sachs dan Morgan Stanley pesimistis ke Indonesia. Bagaimana nasib IHSG? Artikel ini saya kutip dari bisnis.com dengan detail sebagai berikut. Dua perusahaan investasi global menurunkan peringkat pasar saham Indonesia yang mencerminkan pesimisme di masa depan. Bagaimana kemudian prospek indeks harga saham gabungan ke depan? Terbaru, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight. Bank investasi asal Amerika Serikat itu juga menurunkan peringkat surat obligasi negara bertenor 10 hingga 20 tahun menjadi netral, setelah sebelumnya obligasi tersebut merupakan yang paling disukai pasar. Penurunan peringkat atas saham dan obligasi Indonesia dilakukan setelah bank investasi itu menaikkan perkiraan defisit fiskal untuk Indonesia tahun 2025 menjadi 2,9% dari PDB. Sebelumnya defisit fiskal diproyeksikan 2,5% dari PDB. Goldman Sachs menilai pasar saham Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir didorong oleh sejumlah faktor. Terdapat kekhawatiran atas ketegangan perdagangan global dan melemahnya ekonomi domestik yang telah membuat investor lari dari pasar. Terdapat pula kekhawatiran atas ekonomi domestik setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian langkah seperti realokasi anggaran, pembentukan SUEF baru RI, daya anegata Nusantara, hingga perluasan kebijakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sederet langkah itu dinilai dapat memperburuk defisit. Belum rilisnya laporan APBN periode Januari tahun 2025 juga telah membuat investor mempertanyakan keadaan keuangan pemerintah setelah langkah kebijakan yang diambil Prabowo. Pada akhir bulan lalu, Morgan Stanley sudah lebih dulu memangkas peringkat saham Morgan Stanley Capital International dari equal weight menjadi underweight dalam riset terbarunya. Dalam laporannya, imbal hasil atau ROE Indonesia menunjukkan momentum penurunan, terutama karena memburuknya lingkungan pertumbuhan bagi sektor siklikal domestik. Seiring dengan penurunan peringkat pasar saham oleh Goldman Sachs serta Morgan Stanley, IHSG sendiri saat ini masih berkinerja lesu. Pasar saham Indonesia juga masih mencatatkan larinya dana asing dengan nilai jual bersih atau net sale asing sebesar 23,19 triliun. Nah, dari artikel ini kamu bisa lihat bahwa diisukan adanya pesimisme dari perusahaan investasi global terhadap Indonesia. Tapi kamu harus melihat lebih jauh lagi. Apakah ini baru pertama kali terjadi seperti ini ataukah sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi hal yang demikian? Kenapa hal itu penting untuk melihat bagaimana prospek ke depan dari pasar saham Indonesia ini sendiri? Memang dalam tahun 2025 ini kita mendengar berbagai macam isu maupun kebijakan yang terkesan memiliki banyak pro kontra. Tapi kedepannya sebaiknya kita melihat prospek dari ekonomi Indonesia maupun saham Indonesia secara keseluruhan bagaimana. Apakah dengan pesimisme yang terjadi untuk beberapa waktu terakhir ini memang akan berlangsung dalam jangka panjang? Ataukah ini sebenarnya hanya merupakan momentum yang dimanfaatkan oleh sebagian orang agar supaya bisa membeli saham dengan harga yang lebih murah dan kemudian nanti saat harga sahamnya naik mereka memperoleh keuntungan. Semuanya kembali lagi kepada kamu sendiri, tergantung keyakinan dan hasil analisa kamu. Apabila kamu memang melihat saat ini prospek Indonesia masih cukup cerah di masa depan, saham-saham dijual dengan harga yang murah,
prospek kinerja perusahaan masih baik di masa depan, itu merupakan langkah yang tepat agar supaya kamu bisa menganalisa lebih lanjut dan memanfaatkan money management agar supaya bisa melakukan average down pada harga yang menurutmu sudah menarik. Karena cukup jarang kamu akan menemukan kondisi dan fenomena seperti ini. Mungkin pernah terjadi di tahun 2015, di tahun 2020, dan kini terjadi lagi di tahun 2025. Meskipun kita tidak tahu bottom harga suatu saham berada pada angka yang berapa, harga sahamnya bisa saja turun lebih dalam lagi, tapi bisa juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Semuanya tergantung kepada hasil analisa dan bagaimana kamu yakin atau tidak dengan saham tersebut. Selalu pertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Pastikan kamu sudah menata money managementmu dengan baik sehingga apabila harga saham turun, kamu tidak kehabisan dana untuk melakukan pembelian. Dengan catatan, memang kamu yakin dengan saham tersebut. Apabila kamu tidak yakin, sebaiknya jangan dulu melakukan pembelian, bisa wait and see atau mungkin bisa kamu cut loss terlebih dahulu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Sekarang dengan kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada pola yang bisa kita lihat dari beberapa mini krisis yang pernah terjadi? Setidaknya dari tahun 2015, 2020, dan tahun 2025. Jika kamu melihat polanya, bisa dikatakan ada pola 5 tahunan. Antara tahun 2015 ke tahun 2020 selisih 5 tahun, dan dari tahun 2020 ke 2025 selisih 5 tahun juga. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan belaka? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, berdasarkan data hingga video ini dibuat pada tanggal 1 Maret tahun 2025, kamu bisa melihat ada pola yang terjadi dalam waktu 5 tahunan ini. Kemudian mari kita ambil contoh beberapa saham yang mengalami penurunan harga cukup signifikan. Yang pertama adalah saham BRI, di mana harga tertinggi pada tahun 2025 adalah 4.380 dan harga terendahnya 3.360. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 23,3%. Kita lihat beberapa pola pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020, harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 4.760 dan harga terendahnya adalah 2.160. Itu artinya pada tahun 2020, BRI turun 54,6%. Bagaimana di tahun 2015? Kita lihat di sini, di tahun 2015 harga tertingginya adalah 2.690 dan harga terendahnya adalah 1.595. Dengan kata lain, terjadi penurunan harga saham sekitar 40,7%. Nah, kemudian kita bandingkan harga saham di tahun 2015 yang anjlok hingga 40,7% ini dengan kondisi di tahun 2025 yang baru turun 23,3%. Itu artinya di sini kita bisa melihat kondisi di tahun 2025 ini belum separah dengan kondisi di tahun 2015. Mungkin jika kita menampilkan data di tahun 2020, banyak yang akan mengatakan bahwa pada saat itu kan terjadi krisis ekonomi secara global, sehingga kurang relevan jika menggunakan data tersebut yang mana BRI turun hingga 54,6%. Nah sekarang saya tampilkan kepada kamu bagaimana jika kita bandingkan dengan tahun 2015, yang mana harga sahamnya pernah turun hingga 40,7%. Apakah masih kurang relevan? Menurut saya memang setiap tahun punya kondisinya yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, tapi setidaknya jika kita belajar dari data di masa lalu, setidaknya dalam pola 5 tahunan ini, kamu bisa melihat beberapa penurunan harga saham dari harga tertinggi ke harga terendahnya. Nah, kemudian kita bandingkan bagaimana jika kita melihat dari harga tertinggi yang pernah dicapai. Kamu tentu sudah tahu bahwa BRI pernah mencapai harga tertinggi di angka 6.450. Dan jika kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat di tahun 2025, harga terendah yang pernah mereka capai adalah 3.360. Itu artinya harga BRI sudah turun 47,9% dari harga tertinggi all time high-nya ke harga terendah di tahun 2025, yang artinya penurunannya sudah cukup signifikan. Jika kita bandingkan dengan pola di tahun 2015, memang penurunan harga saham dari all time high-nya sudah lebih tinggi. Tahun 2015 hanya turun 40,7%. Tapi pada tahun 2025 ini, jika dibandingkan dengan harga tertingginya sudah turun 47,9%. Memang kondisi di tahun 2025 ini karena terdapat berbagai sentimen negatif. Salah satunya karena net income BRI yang turun 58% dalam waktu
waktu 1 bulan saja, yakni di bulan Januari tahun 2025 dibandingkan Januari tahun 2024. Tapi apakah memang dampaknya seperti itu? Kamu bisa lihat bahwa di tahun 2015, BRI mencetak laba sekitar 25,3 triliun, di mana laba pada Q1-nya berjumlah 6,1 triliun rupiah. Dengan kata lain, apabila kita bagi 3, seharusnya laba per bulannya sekitaran di angka 2 triliun rupiah. Nah, itu artinya apakah kinerja di tahun 2025 ini lebih parah dibandingkan tahun 2015? Untuk datanya kita harus menunggu data hingga Q1 alias data bulan Januari, Februari, dan Maret untuk bisa mengetahui informasi pastinya. Tapi menurut saya pribadi, saya masih cukup optimis tentang kinerja BRI di Q1 tahun 2025 ini, semoga saja bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Itu artinya dengan penurunan yang lebih besar, dengan pencapaian laba yang mungkin lebih tinggi, apakah hal ini menjadi wajar untuk saham BRI ataukah ini merupakan sebuah peluang yang bisa kamu lihat? Kemudian saham kedua yang ingin kita bahas adalah saham TLKM, di mana pada tahun 2025 harga tertingginya adalah 2.770 dan harga terendahnya adalah 2.300. Itu artinya TLKM sudah turun 17% di tahun 2025. Bagaimana dengan tahun 2000? Di tahun 2020 harga tertingginya adalah 4.030 dan harga terendahnya 2.450. Itu artinya turun sekitar 39,2%. Bagaimana di tahun 2015? Tahun 2015 harga tertingginya adalah 3.170 dan harga terendahnya 2.485. Dengan kata lain, Telkom turun 21,6% di tahun 2015. Kita lihat data secara lebih luas lagi. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh TLKM adalah 4.850 dan harga terendah di tahun 2025 adalah 2.300. Itu artinya harga TLKM sudah turun 52% dari harga tertinggi yang pernah mereka capai. Jika kamu lihat memang penurunan saham TLKM ini dengan angka 52% merupakan penurunan yang sangat signifikan. Di tahun 2015 harganya hanya turun 21% dan di tahun 2020 harganya hanya turun 39,5%. Nah pertanyaannya, apakah kinerja TLKM memang sudah tidak semenarik ini sehingga harga sahamnya jika dibandingkan dengan harga tertinggi turun hingga 52,6%? Ataukah ini merupakan sebuah peluang yang bisa kamu lihat? Silahkan kamu pertimbangkan dengan menganalisa berbagai data dan ada, entah itu fundamental, entah itu pergerakan harga saham, dan masih banyak lagi. Jelas kita lihat tentang laba TLKM di tahun 2015 seperti apa. Nah memang sebaiknya kita harus mempertimbangkan laba tahun 2014, sama seperti tahun 2025 yang kita melihat laba di tahun 2024. Tapi setidaknya pada tahun 2015, kamu memperoleh informasi bahwa TLKM mencetak laba 15,4 triliun secara tahunan dan pada Q1 menerbitkan laba 3,8 triliun. Kita lihat saja pada Q1 tahun 2025 seperti apa. Apakah laba Telkom bisa mampu jauh lebih tinggi dibandingkan 3,8 triliun atau tidak? Untuk detailnya, mari kita tunggu hingga bulan Maret nanti, yang mana laporan keuangannya biasa terbit pada bulan April atau bulan Mei. Saham ketiga yang ingin kita bahas adalah saham BBNI. Di tahun 2025 harga tertingginya adalah 4.880 dan harga terendahnya adalah 4.010. Itu artinya sudah turun sekitar 17,8%. Di tahun 2020 harga tertingginya 3.970 dan harga terendahnya 1.485. Dengan kata lain turun 62,6%. Di tahun 2015 harga tertingginya 3.630 dan harga terendahnya 1.900. Dengan kata lain turun 47,7%. Jika kamu bandingkan data di tahun 2025 ini dengan penurunan di tahun 2020 dan 2015, tentu belum apa. Tapi bagaimana jika kita melihat dengan harga tertinggi yang pernah dicapai? Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 6.250 dan jika dibandingkan dengan harga terendah di tahun 2025 yaitu 4.010, itu artinya turun 35,8%. Penurunan ini tentu masih lebih kecil dibandingkan penurunan yang pernah terjadi di tahun 2015 dan di tahun 2020. Kita lihat saja nanti seperti apa untuk pergerakan harga saham BBNI di tahun 2025 ini. Nah kemudian mari kita bandingkan terkait kinerja laba BBNI pada tahun 2015 seperti apa.
Apakah memang labanya mengalami penurunan dan bagaimana kondisinya di tahun 2020? Karena seperti yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, pada tahun 2020 memang laba BNI mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, kamu bisa lihat di tahun 2019 labanya 15,3 dan turun menjadi 3,2 di tahun 2020. Kemudian naik lagi di tahun 2021. Bagaimana di tahun 2015? Pada tahun 2015 labanya 9 triliun secara tahunan, tapi sayangnya pada Q2 sempat mengalami kerugian. Nah, pada Q1 memang masih bagus dengan angka 2,8, tapi sayangnya pada Q2 mengalami kerugian yang bisa dikatakan cukup disayangkan untuk saham sekelas BBNI ini. Dan untuk saham keempat yang ingin saya bahas adalah saham BMRI, di mana harga tertinggi di tahun 2025 adalah 6.300 dan harga terendahnya 4.550. Itu artinya turun sekitar 27,8%. Di tahun 2020 harga tertingginya 4.020 dan terendahnya 1.830, artinya turun 54%. Di tahun 2015 harga tertingginya 3.130 dan harga terendahnya 1.785, dengan kata lain turun 43%. Jika kita bandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai yaitu 7.550 dan harga terendah di tahun 2025 dengan angka 4.550, artinya saham BMRI sudah turun 39,7%. Jika dengan data di tahun 2015 yang pernah turun hingga 43%, itu artinya penurunan dari all time high saat video ini dibuat bisa dikatakan masih lebih rendah. Apakah itu artinya akan terjadi penurunan yang lebih besar lagi di bulan-bulan selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Nah, sebagai informasi, data yang saya tampilkan ini merupakan data yang saya ambil dari aplikasi sekuritas. Sehingga untuk memvalidasinya, silahkan kamu lihat lagi pada sumber resminya seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa memiliki gambaran tentang bagaimana pergerakan harga saham yang terjadi setiap 5 tahunan. Pada tahun 2015, tahun 2020, dan sekarang tahun 2025. Apakah kamu melihat adanya keterkaitan dari siklus 5 tahunan ini ataukah itu hanya sebuah kebetulan saja? Silahkan kamu analisa dan pertimbangkan sendiri sesuai dengan pertimbangan kamu masing-masing. Pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.